Hai calon Satria Petir. Kita kali ini eventnya lebih ke event ngobrol. Video kali ini kita akan ngobrol dengan prodi-prodi. Jadi buat teman-teman semua yang penasaran dengan ITPLN, dengan kampus ITPLN, hari ini kita akan bahas per prodi ya. Jadi ini rentetan prodinya akan banyak. Jadi kita mulai ngobrolnya satu-satu dengan setiap prodi yang ada di ITPLN. Jadi supaya teman-teman semua juga bisa paham dan tahu lebih detail gimana misalkan prodi ITPLN itu bedanya apa, terus lulusannya nanti kemana, prospek kerjanya kemana, dan konsentrasi yang ada di prodi di ITPLN itu apa aja gitu ya. Jadi supaya nggak bingung nih. Nah yang pertama di video kali ini kita akan ngebahas prodi baru nih yang ada di ITPLN. Ini prodinya juga baru keluar ya Bu ya di 2021 kemarin. Jadi ini khusus untuk teman-teman yang angkatan 2002 nih, yang sekarang penasaran dengan prodi yang baru ini. Namanya adalah prodi S1 Kewirausahaan. Kita nyebutnya biasanya kalau di website kita nyebutnya bisnis energi ya. Nah, mungkin teman-teman juga penasaran nih, kewirausahaan di ITPLN itu apa nih, kayak gimana, dan bedanya dengan kampus yang lain tuh apa? Kenapa ada di kampus teknik ada kewirausahaan gitu ya? Nah, kita akan ngebahas itu, dan saya nggak sendirian nih. Saya ditemenin langsung sama dua dosen ya, Bapak Ibu ya. Iya. Dua dosen langsung dari prodi S1 Kewirausahaan, atau kita nyebutnya bisnis energi aja ya. S1 bisnis energi. Oke, dengan Ibu Sulastri dan Pak Ade. Iya, Pak. Ini dosen di prodi S1 Kewirausahaan. Oke, kita kan langsung masuk aja ya Bu ya? Atau memperkenalkan diri dulu Bu? Boleh. Calon mahasiswa kewirausahaan, perkenalkan nama saya Sulastri. Sebelum saya bekerja di sini, saya adalah praktisi dari Human Resource, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur. Oke, Pak Ade. Saya sendiri bernama Ade Caswito. Saya dulu bekerja di bidang operasional, di manajemennya. Oke, sip. Berarti memang sudah praktisi ya Pak Bu ya? Ya memang di bidangnya lah. Oke, saya juga sebenarnya penasaran sih Bu dengan prodi kewirausahaan ini, karena ini tuh prodi yang menarik, termasuk di kampus teknik gitu loh. Tiba-tiba masuk di kampus teknik. Saya mulai mungkin pertanyaan tentang kenapa sih ada S1 Kewirausahaan di ITPLN gitu. Pak, boleh silakan Bapak atau Ibu. Boleh. Kita tenang aja Pak, minum boleh. Minum ngobrolnya. Mungkin saya mulai dulu ya. Kenapa kita ada atau kita diadakan program studi kewirausahaan di ITPLN ini? Sebenarnya begini, untuk dunia kerja sekarang ini kita memang butuh entrepreneur baru, ya. Dimana kita akan menciptakan entrepreneur ini yang di ITPLN ini adalah beda dari entrepreneur yang dimiliki oleh kampus-kampus lain. Nah, kita ada basicalnya yaitu teknik, dimana kita akan menggabungkan teknik dan energi untuk efisiensi kewirausahaan ini. Jadi kita wirausaha pada umumnya adalah menciptakan bagaimana suatu produk itu laku dengan biaya yang efisien. Dari sini kita akan mengadakan modifikasi, inovasi ya, sehingga produk yang terjual itu akan benar-benar lebih efisien dari baik tenaganya, manpowernya, baik dari efisiensi cost-nya gitu. Jadi untuk menetapkan suatu produk ini kita akan lebih cepat dari waktunya, dari biayanya. Itu yang kita harapkan dari prodi kita yang bakal kita angkat di Institut Teknologi PLN. Ya, setuju sih Bu. Sebenarnya kan kalau kita lihat anak teknik itu sebenarnya jago bikin produk tapi nggak jago jualan gitu. Benar. Mereka bikin produk nih sesuatu, misalkan anak teknik mesin misalkan bikin produk mesin apa gitu. Tapi mereka nggak tahu nih gimana cara produk ini bisa dipakai banyak orang gitu. Mungkin dari situlah ada gitu ya kewirausahaan. Ya, gimana caranya supaya masyarakat luas itu bisa paham gitu kali ya. Ya, di kewirausahaan juga ada belajar tentang perancangan bisnis energi dan itu? Pengembangannya gitu. Jadi yang sudah dibikin produknya pada waktu kuliah. Jadi ada
perencangannya juga, ada pengembangannya juga. Ya. Pembelajaran itu. Nah itulah mungkin cikal bakal kenapa ada kewirausahaan di PLN gitu ya. Karena memang dari tahun-tahun sebelumnya sih Bu, anak-anak itu kan bikin skripsi itu kan produk sebenarnya Bu ya Pak ya. Nah tapi mereka tuh nggak, udah lulus tuh nggak, apa sih buat apa skripsi itu, jarang kepake gitu. Mungkin dengan combine-nya ada kewirausahaan, bisa nih produk itu kita bisa jadiin sebuah usaha gitu ya. Benar. Betul, ya? Kalau menurut pendapat saya jadi begini, orang-orang teknik itu sebenarnya dia itu encer, dia pintar untuk menciptakan sesuatu atau inovasi yang baru tuh dia paham. Cuma untuk marketnya dia kurang. Karena di dunia market itu di situ ada pengaruh bagaimana sih kita menciptakan peluang itu gitu. Jadi humannya yang kita mau arahkan itu gitu. Ini makanya kita combine dari keduanya itu, dari pemikirannya yang sudah saya bilang encer, yang sudah bagus dari mereka untuk para alumni teknik ini. Kemudian dia bisa nih marketnya gitu. Bagaimana sih kita merambah ke dunia marketing, bagaimana kita cara menawarkan produk itu gitu, bagaimana kita keleluasan luasnya kita ya dalam memasarkan sebuah produk itu. Di situ tuh sebenarnya ada triknya, ada cara-caranya yang di dunia teknik saya sendiri berasumsi bahwa mereka nggak seleluasa bagaimana kita memasarkan atau di dunia wirausaha itu. Karena di sini kan kita benar-benar pure nih, kita menciptakan suatu peluang untuk usaha, kemudian kita inovasi, kemudian bagaimana cara marketnya kita akan pelajari di sini. Setuju. Ya oke. Nah sekarang lanjut Bu, kan di kewirausahaan kita ini tertulis fokusnya itu adalah bisnis energi. Nah boleh mungkin Bapak atau Ibu, apa sih bisnis energi itu dan seperti apa nantinya bisnis energi itu? Karena beberapa calon mahasiswa tuh masih bingung nih, apa perbedaan antara S1 kita, S1 kewirausahaan kita dengan S1 kewirausahaan di kampus yang lain gitu. Bu, boleh silakan Ibu. Baik. Saya dulu ya Pak ya. Jadi menurut program nanti yang akan kita bawa ke depannya, perbedaan kita dengan kampus yang lain masalah kewirausahaan ini adalah begini, mereka itu menciptakan kewirausahaan, mereka benar-benar nih bagaimana kita membuat suatu produk dan kemudian kita memasarkannya lebih kepada market sale-nya. Tapi kalau misalkan di di Institut Teknologi PLN ini kita menciptakan ada di situ basicnya yang kita masukkan adalah teknologinya dan energinya. Jadi kita membuat suatu produk tidak hanya bagaimana kita membuat produk kemudian kita langsung menjualnya, tapi paling tidak kita harus paham dulu nih, kita menciptakan suatu produk, kita hitung cost-nya. HPP-nya itu terdiri dari bermacam-macam, nanti kalau sudah mulai perkuliahan ya ada bermacam-macam yang kita bisa hitung di situ. Ide kita itu seperti apa, kemudian biaya-biayanya baik dari tenaganya, kemudian dari tekniknya yang kita bisa ambil, misalkan tenaga risetnya berapa biayanya, kemudian untuk marketingnya berapa biayanya. Nah di ITPLN ini kita menawarkan teknologi itu dan energi ini kita gabung, bagaimana kita lebih efisien untuk misalkan dari listriknya. Nah listriknya ini kalau dalam produksi atau dalam dunia manufaktur yang seperti yang saya kemarin kerjakan itu adalah di situ ada istilah cycle time. Jadi untuk menciptakan suatu produk itu membutuhkan waktu berapa lama. Otomatis waktu ini akan sangat berpengaruh dari cost-nya untuk biaya tenaganya. Otomatis tenaganya akan lebih lama. Kemudian tenaganya untuk energinya. Di sini kita memakai listrik atau mungkin memakai genset. Nah, bagaimana efisiensi kedua ini bisa kita lakukan dengan kita pembelajaran kita di ITPLN. Kenapa kita namakan kewirausahaan berbasiskan teknologi dan energi gitu. Jadi kita combine nih dari ketiga hal tersebut untuk menciptakan suatu produk itu lebih efisien, lebih bagus dari energinya, karena kita paham bahwa energi listrik ini kan makin lama makin tergerus, makin sedikit gitu karena pemanasan global juga gitu. Jadi kita lebih efisiennya ke arah sana. Jadi ada pembedanya, kita tidak serta-merta hanya membuat suatu produk kemudian menjualnya saja, tetapi bagaimana kita dari dunia lingkungan kita untuk anak cucu kita, untuk masa depan kita ini kita lebih bisa efisien. Ada impact-nya ya buat lingkungan gitu lah. Benar. Oke, mungkin dari Bapak Pak ada tambahan? Ya, di ITPLN ini kewirausahaan itu mempelajari tentang jadi dari bisnis mula, jadi bikin ide gagasan tentang bikin produk.
yang berbasis energi ya seperti pengolahan sampah dan lain-lain. Nah itu ya. Jadi terus ada perancangannya, terus ada pengembangannya. Jadi lengkap pokoknya di program kewirausahaan ini, dari ide, gagasan, perancangan dan pengembangan bisnis. Sebenarnya ada Pak, yang saya tahu mungkin saya kurang ingat. Ada lulusan kita, alumni kita Pak, yang dia tuh bikin produk, salah satu produk. Cuman memang mungkin belum di prodi kewirausahaan, mungkin belum ada ya. Namanya dia itu produknya itu Gatsu kalau nggak salah, gerobak surya. Jadi gerobak yang tukang yang buat dagang bakso gitu tuh, tapi dia untuk energinya, tenaganya itu menggunakan surya. Jadi menggunakan energi matahari gitu, yang disimpan di gerobak dan dijadikan di situ misalkan ada blender untuk bikin apa, nah itu dipakai dari tenaga itu. Mungkin seperti itu kali ya. Iya. Kalau itu kan paling tidak membutuhkan dua kelompok ya Mas sebenarnya ya. Yang pertama adalah dia dari tekniknya, dia ada di situ. Kemudian dari wirausahanya, dia juga ada, pasti masuk ke situ kan. Dia sudah menciptakan satu produk nih, sudah bagus. Itu sudah penghematan yang luar biasa karena surya yang dia pakai, jadi ramah lingkungan. Bagaimana dia marketnya selanjutnya? Nah itu. Nah itu kan kalau misalnya kita menciptakan sesuatu yang baru itu nanti kita akan berkolaborasi nih, saling bersinergi antara dunia teknik dan dunia marketingnya. Ya, setuju. Oke. Terus menurut Bapak Habibu nih, kira-kira nih lulusan seperti apa sih, atau anak-anak SMA yang seperti apa yang cocok untuk masuk ke S1 kewirausahaan? Apakah yang mereka aktif di OSIS atau apa, itu ngaruh nggak sih Pak? Tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh. Ya, kita membutuhkan ekonomi, matematika, misalnya di sosiologi, geografi ataupun bahasa Indonesia, di sini bisa masuk. Anak IPS berarti bisa ya, Pak? Bisa. Walaupun kita bisnis energi gitu, tapi sebenarnya anak IPS bahasa gitu, bisa. Tapi kan anak IPS kan bisa ide marketingnya. Di sini juga ada pelajaran marketing risetnya. Gitu. Jadi untuk teman-teman yang anak IPS nih atau di luar IPA, kalau biasanya anak teknik itu IPA ya, yang lulusannya yang diterima gitu ya. Tapi untuk teman-teman nih, untuk yang memang di jurusan IPS, bahasa, atau mungkin di SMK yang memang jurusannya bukan eksak ya, itu bisa masuk ke S1 kewirausahaan di TPLN. Itu peluang tuh. Anak IPS. Memang mata kuliahnya ada mata kuliah apa aja sih Bu yang Pak, yang memang biasanya yang ada unik gitu, yang agak-agak unik tuh mata kuliah yang ada di prodi ini? Di kewirausahaan tuh ada yang unik sih, seperti ini, permodelan bisnis energi. Ya, itu mungkin di kampus lain mungkin nggak ada sih kayaknya. Karena memang kita fokusnya ke situ ya. Bisnis energi terbarukan. Iya. Biasanya kan itu ada di teknologi listrik ya biasanya. Iya. Nah, mungkin di sini juga ada di kewirausahaan. Nah, itu perbedaan yang beda sama di kampus yang lain. Mungkin mata kuliahnya yang nggak didapat di kampus yang lain gitu ya. Oke. Nah, terus kira-kira nih Pak, Bu, di prodi ini kira-kira nantinya konsentrasi yang dipelajari atau profil lulusan lah yang ada di prodi S1 kewirausahaan ini apa? Konsentrasinya ya. Konsentrasi buat kelulusan itu jadi ahli perancangan bisnis energi dan ahli pengembangan bisnis energi. Itu yang paling pokok. Ahli perancangan dan ahli pengembangan bisnis. Oke, jadi benar-benar dari ngerancang sampai kalaupun dia udah punya produk, ngembangin gitu ya. Betul. Oke, sip. Nah, itu bagus sih Bu, karena saya juga dulu pas kuliah, teman-teman di kuliah kampus yang lain gitu, jurusannya mungkin kewirausahaan, memang nggak tahu nih energi, jadi bisnisnya fokus aja ke bisnis gimana caranya saya bikin produk yang menguntungkan gitu kan. Nah, cuman itu kan definisi kewirausahaan gitu. Cuman kita ada tambahan gitu ya. Tambahannya adalah nih kita kasih ilmu tentang bagaimana energi itu bisa jadi peluang bisnis gitu kan. Betul. Karena sebenarnya salah satu yang jadi konsen banyak negara itu energi.
di beberapa, bahkan sekarang juga Indonesia kan udah kedatangan perusahaan-perusahaan dari asing itu untuk bikin baterai lah, untuk apa yang memang pembangkit tenaga surya, pembangkit tenaga angin. Sekarang kan udah mau peralihan gitu. Dari awalnya memakai batu bara atau dengan panas bumi jadi tenaga surya. Di Indonesia kan udah banyak gitu membuat. Dan kan mungkin kedepannya peluangnya lebih besar gitu, lagi energi ini, karena sekarang aja kita mobil misalkan ya, motor udah ada masuk mobil-mobil listrik gitu listrik ya. Yang itu jadi peluang sih buat sumber daya, gimana caranya bikin sebuah produk yang bisa ngebantu mereka nih kayak gitu ya. Itu peluang besar. Nah, menurut Ibu sama Bapak nih, kita ngomongin sedikit kewirausahaan gitu. Kewirausahaan itu sebenarnya dasarnya atau minimalnya deh perlu seperti apa sih idealnya adanya sebuah wirausaha? Misalkan adanya, kalau misalkan saya mau sama teman-teman saya sih mau bikin kelompok wirausaha gitu. Misalkan. Nah, kira-kira harus ada apa aja sih? Apa yang harus kita siapkan gitu? Kalau kita akan memulai suatu usaha, itu paling tidak kita niat dulu ya. Niat ya, betul. Ada niat bahwa kita itu akan fokus, karena tidak mudah kalau kita berwirausaha. Jatuh bangun dalam dunia wirausaha itu sudah pasti ya. Jangankan untuk hal-hal yang besar, untuk hal-hal yang kecil aja, misalkan seperti contoh kita buka toko nih, kita jualan toko, kita baru mau laku-lakunya, sebelah buka toko, itu udah, kalau misalkan kita nggak ada beban dari persiapan mental kita, itu akan menjadi sebuah beban tersendiri ya. Betul. Dari niatnya kita itu jatuh bangun itu sudah hal yang biasa. Kemudian selanjutnya adalah kita punya ide, kita ini mau mengembangkan apa, kita itu atau mau menciptakan apa nih ide kita gitu. Misalkan pengolahan sampah untuk biomas gitu. Nah, ini kita punya ide dulu, kemudian kita kembangkan. Kalau kita mau membuat sampah ini untuk apa, misalkan produk baru, atau kita akan olah sampah ini untuk apa, energi, misalkan untuk listrik atau untuk pengganti kompor ya, gas LPG, kompas gitu. Iya, itu untuk kompas gitu. Itu apa saja sarana prasarana yang kita butuhkan gitu. Nah, dari situ dunia wirausaha ini kita harus hitung benar-benar, kita cermati, kita hitung secara kita ya. Berapa biayanya, kemudian peralatannya seperti apa yang kita butuhkan. Nah, kemudian tahapan selanjutnya adalah setelah itu kita membuat nih produk, membuat produk, kemudian kita ada selanjutnya adalah evaluasi. Kita menciptakan ini benar tidak gitu. Jangan sampai kita membuat suatu produk ternyata di luar itu sudah banyak berkembang, atau kita membuat produk dengan harga yang tinggi dibandingkan dengan harga yang di luar. Jadi secara garis besarnya adalah yang pertama tadi ada niat, kemudian bahwa kita jatuh bangun itu sudah biasa, ada persiapan mental kita, kemudian ada idenya kita yang akan mau kita jual itu apa, kemudian ada pengembangannya dari inovasi itu seperti apa, kemudian yang terakhir adalah evaluasi. Kalau misalkan kita masih butuh pengembangan lagi, dalam evaluasi ini masih panjang, jadi kita nggak cuma evaluasi, oh ya kita dapat untung, tidak seperti itu. Tapi dunia ini kan terus berputar ya, apalagi kalau anak-anak generasi yang baru ini, dia butuh sesuatu yang baru nih. Jadi kita harus inovatif nih. Kita nggak boleh berhenti di situ. Nanti kita kalah dengan kompetitor yang lain. Gitu. Kita mungkin ada inovasi-inovasi yang lain. Misalkan contohlah mouse gitu. Mouse yang tadinya bentuknya besar, bulat, kemudian bisa pipih. Nah itu termasuk salah satu inovasi, termasuk salah satu gambaran pengembangan dari bisnis kita. Bahkan kalau yang saya tahu kayak semacam startup yang sekarang gitu ya Pak Bu, kayak misalkan Gojek gitu. Sebenarnya kan dulu belum ada aplikasi, mereka masih pakai telepon. Sebenarnya itu kan berarti kan ada proses pengembangan. Karena kita ngelihat pasar ternyata anak-anak punya HP nih, ya udah nggak usah pakai telepon gitu, langsung bikin aplikasi, ternyata pasar malah menerima banyak gitu kan. Dan itu salah satu bentuk pengembangan gitu ya. Makanya kenapa kayak seperti taksi online yang dulu kita berhenti di pinggir jalan, kita nunggu taksi kosong, kita dada-dada, sekarang kita nggak butuh lagi ya, dari rumah kita udah langsung disamperin. Itu termasuk salah satu pengembangan inovasi dari teknologi. Bahkan sekarang aplikasi satu Gojek aja udah bisa banyak, ada GoFood-nya, ada GoClean, ada message. Itu mungkin ya
kita ngelihatnya mungkin dari sisi negatifnya itu monopoli, tapi positifnya berarti orang-orang yang bidang teknologi ini punya kesempatan jalanin idenya gitu ya. Membantu orang-orang itu. Iya benar, karena orang itu begini Mas, semakin lama itu dia akan semakin punya waktu itu sedikit gitu. Untuk kita ibaratnya diburu waktu. Jadi bagaimana sih kita memanage waktu kita ini untuk hal yang lebih penting. Kalau misalkan ada lagi yang lebih praktis, kenapa sih kita memakai cara yang masih tradisional misalkan. Betul. Nah itulah gunanya. Mungkin berarti kita arahnya berarti teknopreneur ya Bu? Iya, teknopreneur. Kan mungkin ada perbedaan antara entrepreneur sama teknopreneur. Nah apa nih Bu bedanya Bu? Pak, teknopreneur sama entrepreneur sebenarnya? Itu tahapannya kan banyak ya Mas. Jadi kalau untuk entrepreneur seperti yang saya jelaskan di depan itu, dia adalah bagaimana lebih kita menciptakan produk kemudian marketnya seperti apa. Tapi kalau untuk teknopreneur ini ya kita akan ada analisa nih tahapannya lebih banyak. Kita ciptakan dulu nih idenya apa, idenya seperti apa. Kemudian kita kembangkan dari ide kita untuk menciptakan produk itu. Kemudian ada analisanya, kemudian di situ kita didukung dengan teknologi kita seperti inovasi-inovasi lagi. Apa namanya itu desainnya lah ya, desainnya itu. Nah, jadi nggak monopoli. Kita menjual baju nih dengan bentuk kotak, dia akan kotak terus gitu. Tapi bagaimana nih kita inovasi dari dunia teknologi kita desain nih gitu. Mungkin agak ada sudut-sudutnya lah atau ada pernik-perniknya lah di situ gitu. Yang mengikuti perkembangan model ya, yang mengikuti bagaimana permintaan sebenarnya customer itu seperti apa. Mungkin kayak berarti core dari bisnisnya itu adalah teknologinya gitu ya. Ide teknologinya gitu. Karena kayak kita ngambil contoh yang Gojek tadi, Gojek atau mungkin GoFood kayak gitu-gitu. Sebenarnya kan Gojek itu perusahaan transportasi. Tapi mereka nggak punya transportasi gitu. Ya itu kan salah satu bentuk efisien ya Bu ya tadi ya Bu ya. Karena mereka punya perusahaan transportasi, mungkin perusahaan taksi terbesar di Indonesia, tapi yang nggak punya mobil gitu. Ya, dengan memanfaatkan teknologi aplikasi gitu. Sama dengan pada mungkin jadi ngajaknya itu partner-partnernya. Dulu kalau mungkin entrepreneur mikirnya modal untuk beli mobilnya berapa, modal untuk pajak mobilnya berapa. Belum lokasinya kita belum lokasinya. Dengan adanya teknologi lebih efisien nih. Kita bikin aplikasi aja, cari partner gitu. Sama kayak GoFood mungkin kayak gitu. GoFood aja perusahaan restoran terbesar yang nggak punya restoran gitu. Mungkin kayak gitu ya Bu, pemanfaatan teknologi yang bisa lebih efisien tadi ya. Efisien, benar. Karena kalau dihitung biaya kan tadi sepertinya kan panjang Mas ya, dari biaya maintenance-nya lebih lagi ya, lebih banyak. Oke, itu menarik nih buat teman-teman. Karena saat ini tuh anak-anak muda itu tuh udah mikirnya itu saya nggak mau kerja di kantor deh, saya mau kerjanya bebas aja, saya mau jadi wirausaha gitu, saya mau bikin startup, saya mau bikin ngembangin diri sendiri gitu loh. Kebanyakan kayak gitu. Cuman mereka tuh nggak tahu gimana cara jalaninnya gitu. Makanya ada nih prodi kewirausahaan di Institut Teknologi PLN gitu ya. Jadi sebenarnya untuk mahasiswa baru ini atau untuk teman-teman kita yang mau masuk ke sini nih, mereka yang mencintai dunia wirausaha itu sebenarnya udah ada ide Mas. Saya yakin tuh mereka udah ada niat nih. Saya mau membentuk ini nih, saya membuat ini nih, bagaimana nih cara mengembangkannya. Nah, nanti di sini kita akan bantu mereka nih, kita akan ajarin ya bagaimana nih mengembangkan ide-ide dari mereka. Kemudian kita bantu dengan teknologi yang ada di kita, jadi mereka akan lebih cepat berkembangnya ya. Tadi kita bilang untuk maju itu tidak memang harus maju benar. Itu gampang yang seperti ide mereka. Oh iya, saya punya ide ini nanti didukung saya sukses. Belum tentu ya. Kita akan evaluasi lagi. Kita mungkin ada kesalahan, ada trouble-nya di situ apa yang menjadi kendala. Nah, ini kita evaluasi, kita kembangkan. Kita akan sama-sama membuat para lulusan kita ini benar-benar siap nih, gitu, baik secara mental maupun secara idenya dan bagaimana dia mengembangkan ide-ide tersebut di luar. Oke, terima kasih. Itu Bu, itu kuncinya sebenarnya untuk prodinya kita nih. Nah teman-teman, sebenarnya kita nggak bisa lama-lama Bu Pak ya, karena kita juga mungkin teman-teman juga mungkin nanti nontonnya kalau kelamaan mending kita part-part aja gitu ya. Mungkin kalau memang ada pertanyaan lagi nanti kita podcast lagi ya Pak ya, santai gitu ya. Mungkin untuk yang terakhir Bu, Ibu Bapak mungkin ada pesan buat teman-teman calon mahasiswa nih untuk kenapa sih harus memilih S1 Kewirausahaan di ITPLN?
teman-teman? Untuk calon mahasiswa ITPLN, jadi jangan ragu ya bahwa kita ini mempunyai sesuatu yang beda dari yang ditawarkan oleh kampus lain. Pada dasarnya kampus-kampus lain seperti yang saya bilang adalah mereka menciptakan entrepreneur, tapi kita di sini adalah menciptakan technopreneurship-nya. Gitu. Jadi kita ada basicnya dari teknologinya, dari energinya, jadi insya Allah lengkap. Gitu. Jadi jangan ragu untuk memilih ITPLN ini menjadi jurusan Anda untuk mengembangkan ide-ide Anda yang mana kita akan bantu dengan cara atau dengan sistem yang lebih efisien biar supaya nih ya ide-ide Anda itu berkembang. Ya, setuju. Mungkin dari Bapak, Pak, ada Pak? Untuk kewirausahaan ini ada 3 sih yang dominan. Jadi startup bisnis energi, ahli perancangan bisnis energi, dan ahli pengembangan bisnis energi. Itu yang kita pelajari. Itu yang mungkin teman-teman harusnya tertarik dengan itu ya, karena itu nggak ada di kampus-kampus yang lain. Oke. Terima kasih banyak Bapak, Ibu atas waktunya. Semoga semoga teman-teman calon mahasiswa bisa tahu lah lebih dalam tentang S1 Kewirausahaan di Institut Teknologi PLN. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Untuk S1 Kewirausahaan udah nih. Nanti kita akan ngobrol lagi ke prodi yang lain. Tapi kalau teman-teman masih ada penasaran tentang S1 Kewirausahaan, pengen ada yang nanya yang lain gitu, di kolom komentar aja ditulis. Nanti kalau memang kita bisa bantu langsung jawab situ. Atau kalau memang panjang kita podcast lagi ya Bapak Ibu ya. Biar ngobrolnya lebih atau mungkin nanti secara live biar teman-teman bisa interaktif nanya langsung gitu. Ya. Sebenarnya itu aja Bapak Ibu, terima kasih banyak. Oh iya, satu lagi. Kita itu ada saat ini kita masih ada pembukaan penerimaan mahasiswa baru di gelombang Sera 2 ya. Sera 2 sampai tanggal 1 April. 1 April ya. Jadi buat teman-teman yang pengen masuk ke ITPLN di gelombang sekarang mungkin saat video ini diupload, bisa langsung daftar di infopmb.itpln.ac.id atau lihat aja di Instagram gabung ITPLN. Nanti jadwalnya ada di situ, syaratnya juga nggak susah. Teman-teman, untuk sekarang gelombang Sera 2 itu hanya seleksi rapot ya. Hanya seleksi rapot aja. Jadi nggak ada ujian. Itu kesempatan banget buat teman-teman dan banyak juga beasiswa kalau teman-teman punya prestasi tentunya ya. Oke, itu aja. Sampai di sini, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam Kesatria Petir.